Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan walif hadal kitab asy-syekh Muhammad Nawawi Banten wa Sayyidi Syekh Ja'far wa usulihim wa fura'ihim wa hashim wa silsilatihim wa nakhusu khususan muallimi hadzal kitab Sayyidi Syekh Hasan Sifah Angkil Sirad. Allahumma ufir lahum warhamhum ma'afim wa'fuanhum wa ja'al jannata maswahum wa bi barakatihim wa karumatihim. Iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas, wa huwa awwalu man ahdal budnal rihabil haramiyah, wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan, wa hadha silkun nadhamat faraidahu balanus sunnati saniyah, wa rafahu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari' wa abah, wa Adnan bila raibin 'inda dhawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah, fa'azim bihi min 'aqdin ta'allaqat kawakibuhu durriyah, wa kayfa la was-sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Ilyas kang dadi putra jalere Kiai Ilyas. Selanjutnya keturunan Nabi ke atas adalah kakek yang bernama Ilyas. Wa huwa utawi Ilyas iku awwalu man kawitane wong ahda kang nyembelih sapa man albadna ing unta ila rihabi maring tanah al haramiyati kang haram tegese tanah Mekah. Jadi orang yang pertama kali menyembelih hayawan di tanah Mekah adalah beliau, kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Ilyas. Wa sumi'a lan den rungu fi sulbihi ing dalem gegere Ilyas
Sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara halen nutur sapa Kanjeng Nabi Allah ataupun hale zikiran sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala malur sinten Allah walabbahu lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi ing Allah. Ya. Ini hebat. Kiai Ilyas salah satu cicit Nabi Muhammad. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, di punggung beliau, di punggung Kiai Ilyas itu terdengar suara Kanjeng Nabi lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini membuktikan bahwa keturunan Nabi bukan sembarangan, bukan orang biasa, tapi Nabi Muhammad keturunan orang-orang hebat. Ibni Mudoro bi dhammin fa fathin. Ibni Mudoro kang dadi putra jalre Kiai Mudor. Ya, Kiai Mudor. Jadi bapaknya Kiai Ilyas namanya Kiai Mudor. Jadi Kanjeng Nabi punya kakek namanya ataupun punya cicit namanya Kiai Mudor. Kenapa? Jadi nama aslinya Kiai Mudor itu Amr, ya. Amr. Nama aslinya Kiai Amr. Kenapa disebut Mudor? Li'annahu kana yuhibbul laban al-madil. Ya. Sebab beliau itu suka susu yang kecut. Suka susu yang masem, bahasa Indonesianya masem, bahasa Jawanya kecut, bahasa Cinanya lidut, ya. Jadi kenapa disebut Mudor? Karena beliau kakek Nabi ataupun cicit Nabi yang satu ini suka yang namanya susu masam. Ada lagi yang mengatakan kenapa disebut Mudor? Li'annahu kana yamduru al-quluba an-nazira ilaihi. Sebab beliau itu ketika ada orang memandang beliau mampu membuat orang yang memandangnya itu terpesona, termesem katanya. Mampu memikat pandangan orang. Makanya disebut sebagai Mudor. Nama aslinya namanya Amr. Ibni Nizarin kang dadi putra jalere Kiai Nizar. Kiai Mudor punya bapak namanya Kiai Nizar. Kiai Nizar. Jadi Kiai Nizar itu orangnya, kalau di sini dijelaskan kana nahifan mahzulal badan, kering, kurus, tapi tidak terlalu kurus. Wa kana nurun nubuwah baina ainaihi. Cahaya kenabian muncul, tampak ataupun terselubung, tersimpan di antara kedua matanya, di wajah beliau. Dan menurut informasi wa huwa awwalu man katabal kitab al-arabi ala sahih. Menurut pendapat sahih, orang yang pertama kali menulis bahasa Arab adalah beliau. Jadi keturunan Nabi itu kreatif. Cicit-cicit Nabi, kakek-kakek Nabi itu kreatif sekali. Ini terbukti Kiai Kiai Nizar adalah, menurut pendapat sahih, beliau adalah tokoh yang pertama kali melukis ataupun menulis menggunakan bahasa Arab. Ibni Ma'addi bi fathil mim wal ain wa syaddid dal. Ibni Ma'addi kang dadi putra jalur Kiai Ma'ad. Ibni Ma'addi kang dadi putra jalur Kiai Ma'ad. Ibni
ini. Jadi Kiai Nizar punya bapak namanya Kiai Ma'ad. Lah Kiai Ma'ad punya bapak namanya Kiai Adnan bin Adnan. Nah, kang dadi putra jalre Kiai Adnan bin Adnan. Nah, kang dadi putra jalre Kiai Adnan. Kiai Adnan itu ada yang mengatakan semasa dengan Nabi Isa, ada yang mengatakan semasa dengan Nabi Musa. Namun menurut pendapat sahih, beliau semasa dengan Nabi Musa. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi yang ada dalam kitabnya Tabrani. An Abi Umamah taqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lamma balagha waladu Ma'ad ibn Adnan arba'ina rajulan waqa'u fi askari Musa. Lain ya, berarti beliau berada di barisan Nabi Musa. Ini membuktikan bahwa beliau Kiai Adnan ini semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lah, ini cukup sampai di sini keturunan silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Kiai Adnan. Ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Untuk keturunan beliau sampai Nabi Ibrahim dan bahkan kepada sampai Nabi Adam, ini sekalipun ada yang menyampaikan demikian, tapi di dalamnya para ulama sebenarnya pada selisih pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dan kemungkinan besar Madarijus Su'ud ataupun Syekh Ja'far ini mengikuti pendapat yang hanya sampai pada Kiai Adnan. Terbukti wahada utawi kinasab iku silkun mata rantai, iku silkun atau kalung, iku silkun kalung kang indana zomat kang rentet, kang renteng, kang menyusun paroidahu ing pira-pira intene silkun. Paroidahu ing pira-pira apa bananu sunnati pira-pira pucuke jeriji kang den umpamaaken hadis asaniyati kang luhur. Jadi ini begitu indah, bahkan di sini Kiai Ja'far menisbatkan ataupun menyamakan ataupun memberi majaz di silsilah ini, rantaian ini diukir, dirantai, dikemas oleh sepucuk jari yang indahnya, yang agungnya, yang sucinya laksana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La warafuhu utawi ngangkat ing nasab ilal khalili maring kekasih Allah rupane Ibrahim. Nabi Ibrahim iku amsaka nyegah anhu saking rafuhu ilal khalil sapa syai'. Nabi Muhammad, Nabi sendiri tidak mau ya, ketika dinisbatkan, ketika diturunkan, ketika dinasabkan dengan Nabi Ibrahim ya. Ini membuktikan bahwa Kiai Ja'far pemilik Barzanji ini sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa keturunan Nabi yang sepakat itu hanya sampai Adnan. Untuk sampai ke Nabi Ibrahim, sekalipun ada yang menceritakan demikian, bahkan kepada Nabi Adam, itu para ulama masih selisih pendapat. Wa bagulan singit sapa Kanjeng Nabi ing rafu wa Adnanu utawi Adnan ila rebin kelawan tanpa mang inda zawil ulumi ing dalem mungguhe pira-pira wong kang duweni ilmu an-nasabiyati kang bangsa nasab iku ila dzabihi iku den nisbataken maring nabi kang den sembelih rupane Ismail Nabi Ismail nisbatuhu utawi nisbate Adnan wa muntamahu lan keturunannya ataupun sebangsane Adnan. Lah, untuk Adnan menjadi keturunannya Nabi Ismail itu sudah tidak diragukan lagi ya. Untuk Adnan tidak usah diragukan lagi sampai kepada
Ismail. Ini mungkin yang mengatakan sampai kepada Nabi kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Ibrahim. Sebab mau tidak mau Ismail itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, maka ada yang mengatakan keturunan Nabi Muhammad bisa sampai ke Nabi Ibrahim lewat jalur ini. Fa'azim mangka gawok agung opo binasab mineke saking mutiara talakot kang mencorong opo kawakibu piro-piro intene nasab talakot ai lamat jumlaret alamat itu jumlaret talakot kang jumlaret opo kawakibu piro-piro intene ataupun mutiarane nasab aduriyati kang mengsorong wa kaifala bagaimana tidak bahwa kaifala lan hale kaya apa ora gawok wasaidu hale utawi kanjeng Nabi Muhammad al-akram kamulya sallallahu alaihi wasallam iku wasatotuhu tengah-tengahe dur ataupun rantaian itu al-muntaqau kang den pilih. Jadi ini nasab yang sangat hebat, rantaian keturunan ya yang sangat indah, ya bahkan sampai diumpamakan laksana bintang-bintang yang bersinar. Ini membuktikan bahwa keturunan Nabi Muhammad sungguh luar biasa, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari dosa, terjaga dari kekhilafan, ya, sehingga diumpamakan sebagaimana kawakibut durriyah, ya. Bagaimana tidak, sebab Nabi Muhammad ini nanti ada di tengah-tengah, ya, bersinar sekali, ya, menyinari seluruh keturunannya. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, bahwa keturunan Nabi Muhammad yang disepakati para ulama itu hanya sampai Adnan. Sekalipun ada yang sampai pada Nabi Ibrahim, bahkan kepada Nabi Adam, itu ternyata terjadi khilafiyah. Tapi ya nggak masalah kita apal, ya nggak masalah kita apal sampai Nabi Adam, monggo. Sebab perlu diketahui keturunan Nabi itu orang-orang hebat, ya, sama seperti para wali. Ketika kita menyebutkan para wali, ketika kita menyebutkan para kekasih Allah, tentu futihat abwabus samawati al-aliyati. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.